Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kemarin di pertemuan kedua dalam acara pelatihan dan uji kompetensi logistik yang diadakan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Cendekia Karang Utama Semarang pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 berjalan dengan sangat baik dan sangat lancar. Materi juga dipaparkan oleh Ibu Dr. Harsanti Widyaningtyas CPSCM. Di sini izinkan saya Cici Prastiwi dengan NIM 225220003 jurusan manajemen di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Cendekia Karya Utama Semarang mengulas ulang sebagai bentuk pengerjaan tugas kedua di pelatihan logistik tahun ini. Baik, langsung saja untuk materi yang disampaikan oleh Ibu Dr. Harsanti, yaitu ada 3 materi yang dipaparkan oleh beliau. Yang pertama membahas mengenai service logistik provider atau perhitungan pengelolaan gudang. Di sana diberikan paparan yang sangat jelas, tadi kasusnya juga apabila nantinya kita sebagai mahasiswa logistik setelah lulus mungkin suatu saat menjadi pebisnis gudang logistik, itu bagaimana perhitungan-perhitungan dalam menentukan space ya, terutama space gudang untuk usaha itu sendiri. Jadi di sana kemarin disampaikan berkaitan dengan peluang logistik ya yang bisa kita ambil sebagai usahawan gudang logistik itu apa saja, dari mulai mengetrit suatu produk supaya juga kita nggak cuma penyewaan gudang aja, jadi kita memberikan servis-servis yang lain itu untuk income lebih untuk kita. Seperti itu. Kemudian juga dijelaskan masalah stock keeping unit, lalu juga cara perhitungan space ya, ketika kita memiliki gudang logistik, bagaimana sih cara menghitung space untuk suatu produk, bagaimana mengukurnya, itu juga dijelaskan bahwa ternyata memang kita bisa mengukur suatu space gudang ketika ada produk yang dititipkan, itu bisa dari menghitung paletnya, kemudian ukuran paletnya, atau juga kita bisa menghitung dari volume produk packaging tersebut, lalu juga kita bisa menghitung dari layout gudangnya juga, itu dijelaskan sangat jelas. Kemudian juga bagaimana kita mengukur dimensi packaging titik terluar, itu juga kemarin diberikan contoh juga cara menghitung dimensi packaging dari titik terluar itu seperti apa. Kemarin juga dipraktekkan langsung oleh salah satu mahasiswa dengan contohnya itu kursi ya. Kemudian mungkin itu sih ya untuk materi yang pertama tentang logistik service logistik provider ya, atau perhitungan pengaplikasian gudang ya. Kemudian untuk materi yang kedua itu tentang labeling, itu cukup singkat tapi jelas bagaimana kita ketika memiliki usaha gudang logistik itu menentukan labeling ya, atau mengkode suatu daerah, suatu titik lokasi pada bagian-bagian di dalam gudang kita ya, bagaimana cara melabeling space-nya dari mulai rak, kemudian lantai, kemudian juga lorongnya itu harus diberikan tanda atau kode, langkah-langkahnya seperti apa juga dijelaskan, lalu juga bagaimana kita melabeling barang ya, bahwa setiap barang itu sudah ada kodenya, bagaimana kita melabeling suatu barang tersebut juga dijelaskan. Itu cukup singkat materi yang kedua. Lalu materi yang ketiga itu perhitungan lagi tentang kontrol inventory ya, dan hitung barang yang ada di gudang kita ya. Dijelaskan kenapa sih kita sebagai pemilik gudang itu harus mengkontrol inventory juga, apa pentingnya, itu juga dijelaskan. Jadi memang selama ada barang di storage ya, yang ada di gudang kita, itu harus kita apakan
Ya, itu diberitahu juga bahwa ternyata kita harus rawat produk tersebut, kita harus rawat barang tersebut, perawatannya bagaimana, kemudian kita harus menjaga kondisi barang tersebut dari masuk hingga keluarnya itu agar tetap sama, ya. Kemudian bagaimana kondisi-kondisi apabila ada barang yang rusak yang kita terima, itu juga dijelaskan bagaimana cara mengetrit suatu produk yang rusak, ya. Kemudian kita harus tahu dulu barangnya, ya. Kita harus mempelajari product knowledge-nya itu sendiri seperti apa, itu juga dijelaskan. Lalu barang yang bisa dijual dan dipakai tentunya yang kita simpan dalam gudang kita. Lalu juga bagaimana kita mengecek jumlah dan kondisi suatu barang atau SO juga, ya. Kemudian di materi ketiga ini cukup panjang ya penjelasannya. Itu ada dijelaskan masalah pengklasifikasian inventory. Jadi bagaimana langkah-langkah pengklasifikasian inventory tersebut, dari mulai stok minimal atau rata-rata, kemudian stok yang meliputi fluktuasi, antisipasi stok itu apa, itu dijelaskan. Lalu juga mengenai biaya inventory, biaya atau biaya-biaya resiko yang terkait inventory itu juga disampaikan, ya, apa saja, bahwa di dalam biaya inventory itu ternyata ada yang namanya biaya pembelian, lalu juga ada biaya order, ada biaya waktu penyimpanan, ada biaya ketika stok habis, ada biaya ketika order tidak sesuai, ada yang namanya biaya penyusutan atau depresiasi, itu juga disampaikan. Lalu juga cara menyocokkan data itu seperti apa, itu juga dijelaskan, bahwa ketika menyocokkan data itu langkah-langkahnya kita harus stock list dulu. Nanti dari stock list itu dicocokkan dengan kartu stoknya. Kemudian kita cocokkan lagi dengan barang fisiknya atau barang yang nyatanya, seperti itu. Lalu juga di sana dijelaskan masalah perbedaan cycle inventory dan cycle count, ya. Cycle count, ya, dijelaskan juga tadi kasus menghitung barangnya, bahwa cycle inventory itu apa, cycle count itu apa. Kemudian juga di akhir materi ketiga itu juga dipraktekkan, ya, cara menghitung oleh salah satu mahasiswa juga yang ikut serta di sana. Dijelaskan bagaimana ketika kita memiliki gudang logistik dan ada barang-barang apa, jadi itu menjadi studi kasus terakhir untuk penghitungan. Itu bagus banget untuk kita sebagai mahasiswa manajemen logistik mendapatkan pelatihan seperti itu. Baik, mungkin itu aja yang bisa saya ulas ulang dari pertemuan kedua dalam acara pelatihan dan uji kompetensi logistik di pertemuan kali ini. Baik, saya Cici Prastiwi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.